Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat Rahimah TV sekalian, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waihak, ini waihak tuh bahasa Jawa penyakoplok, ya. Brengsek lu gitulah kalau bahasa Jawa Betawinya. Ya jahiladdin, wahai orang yang bodoh tentang agama. Bodoh tentang agama, tidak paham agama. La'bun hiya, bermain-main, la'bun huwa, bermain-main dengan agama. Tidak paham agama tapi bermain-main dengan agama. Wa tanmisun huwa, dan juga hanya sebatas sakralisasi dalam agama. La wala karamata, tidak ada hebatnya. Liqifaka, bagi pundakmu itu, enggak ada hebatnya sama sekali. Mutanammisun, hanya sebatas berseremoni, yaitu sebatas hanya tahlilan, marhabanan, ya, sholat berjamaah, apalagi ya sebatas hanya doa-doa saja. Qad ahalda nafsaka lil kalam, engkau telah menganggap dirimu sudah ahli, sudah layak untuk berpidato. Menganggap dirimu sudah layak naik panggung, pegang mic, bicara tentang agama. Sampai sekarang malah di YouTube lagi deh. Tidak ngerti agama, bermain-main, sok jagoan, ngomong agama. Modalnya hanya 2 ayat, apal 2 ayat, 2 hadis hafalannya. Bolak-balik kullu bidatin wa kullu dolalatin, itu aja, bolak-balik. Betul enggak? Jadi ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani pada tanggal 10 bulan Ramadan tahun 545. Jadi sudah 1000 tahun yang lalu. Sudah 1000 tahun yang lalu, persis apa yang terjadi sekarang. Di sekitar kita ini banyak orang yang tidak paham agama, sok jagoan ceramah agama. Gitu katanya. Lil kalam alal khalqi, berbicara di atas umat, di atas manusia, kepada manusia. Min ghairi ahliyatin fik, tanpa ada keahlian dalam dirimu. Baca Qur'annya saja masih alhamdulillahirabbil Ar-Rahman Ar-Rahim wala bedolin. Sudah berani-beraninya qala ta'ala qala Rasulullah. Tidak punya keahlian sama sekali, dasar goblok loh gitu.
Ada nggak? Di mana? Jangan nyebut nama ya. Ada pokoknya mah. Modalnya soroban sama jubah, sama siwak, sama bawa tasbih. Itu aja penampilannya. Innama yakunu dzalika li ahadim minan nas. Semata-mata seharusnya yang berpidato tentang agama, yang memberikan ceramah agama, pencerahan keagamaan, yang bisa memberikan tausiah tentang agama, itu hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa gelintir manusia saja yang sebetulnya layak untuk berpidato tentang agama di depan publik itu. Di atas mimbar pakai mikrofon, ya, bukan hanya mengandalkan takbir saja. Bukan assalamualaikum, wah, gaya ini. Begitu dari qala ta'ala bolak-balik itu terjadi. Afra'ahadu minanas, beberapa orang saja, afradu minas salihin, yaitu orang-orang yang saleh, yang layak untuk bicara tentang agama, yang mengerti agama. Bukan hanya, bahkan bukan saja yang mengamalkan agamanya, orang-orang yang salah itu. Wa illa, kalau tidak demikian, fal kharsu da'buhum, maka lebih baik diam saja lo, jangan banyak bacotnya. Kalau nggak paham jangan banyak ngomong dong. Udah bilang aja nggak paham. Jangan sok ngedalil. Menurut ini, Nabi kan tidak melakukannya. Ya, apa yang dilakukan oleh dalil kan gitu. Ini kan bid'ah karena Nabi tidak melakukannya. Coba kita bayangkan dalam otak kita, abad ke-7, Nabi lahir tahun 571. Bayangkan apa yang dilakukan Nabi. Cebok juga pakai batu kok. Betul enggak? Enggak tahu waktu beliau kecil pakai sandal enggak? Sudah ada pabrik sandal belum? Belum. Bajunya pakai tetoron gitu. Ruangannya pakai AC. Naik Lamborghini tahan pemannya. Abad ke-7. Ya. Artinya kita anggap aja abad ke-7 lah. Lahir kan 576, berarti kan abad ke-6. Abad ke-6, akhir abad ke-6 sampai ke-7. Rumahnya masih pakai tenda. Masih nomaden mereka itu. Tidak punya rumah, tinggalnya di tenda-tenda sambil menggembala kambing. Tidurnya di atas tanah. Lalu berdalilkan itu adalah bid'ah karena Nabi tidak melakukannya, kan begitu. Saya pakai tisu bid'ah enggak? Bid'ah, yang Nabi tidak pernah melakukannya kok. Nabi cebok nggak? Ya cebok. Pakai apa? Pakai batu. Berarti pakai tisu bid'ah gitu. Ya udahlah. Saya tidak menyalahkan. Ya udah silakan Anda pakai batu aja. Jadi kalau di tengah jalan kencing buang air, itu jangan pakai tisu, cari batu aja. Begitu. Sikat giginya pakai siwak. Ya, mobil BMW-nya dijual aja deh, ganti pakai beli onta. Supaya persis seperti Kanjeng Nabi, itu logikanya. Itu berulang-ulang dalilnya, Nabi tidak melakukannya. Ngaji gini juga Nabi tidak melakukannya kok. Betul nggak? Nabi ketika ngajar pakai papan tulis enggak? Ya enggak. Kayaknya, yang kayaknya dong, pastikan aja enggak. Yang belum ada yang bisa nulis kok. Itu. Wal isyaratu lahum dunal kalam an-nadir. Jadi baik diam aja, sudahlah. Ya kita isyaratkan kepada mereka, ya dan nggak usah ngomong lagi lah.
Nggak usah banyak ngomong lagi. Minhum man yu'maru bin nutqi. Di antara mereka orang-orang solehin itu, orang-orang yang betul-betul menguasai agama, ada yang diperintahkan, artinya yang diberi tugas oleh Allah, ya, bin nutqi, untuk berbicara, untuk berpidato, untuk ceramah. Fa yatakallamu 'alal khalqi 'alal kurhi minhu. Ketika dia bicara alal khalqi, kepada umat manusia, alal kurhi minhu, berdasarkan kebenciannya. Ceramahnya apa? Ujaran kebencian. Di antara mereka itu ceramahnya adalah hanya menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Ada enggak? Ya, itu persoalannya. Jadi kelakuan begini bukan sekarang saja, dari dulu gitu. Malah dimaklumi aja lah gitu. Kebencian itu ada antara mazhab, antar golongan. Termasuk Imam Syafi'i sendiri mengenaskan sekali ceritanya tuh. Dia dalam pengajiannya, rupanya ada murid-murid Imam Maliki ikut menghadiri pengajian Imam Syafi'i itu. Mungkin dalam session dialog tanya jawab ada yang bertanya tentang satu hukum. Lalu oleh Imam Syafi'i jawabannya berbeda dengan pendapat Imam Maliki. Lalu dipertanyakan oleh santrinya Imam Maliki, menurut guru kami tidak begitu, Imam Syafi'i begini. Pada Imam Syafi'i, Imam Maliki salah dalam hal ini, begitu. Tidak terima, dipersalahkan tuh. Marah, gurunya disalahkan itu. Kata Imam Syafi'i, Imam Maliki manusia, saya juga manusia. Saya bisa salah, Imam Maliki juga bisa salah. Hanya ngomong begitu kok. Selesai pengajian dia adang di jalan, ya langsung dipukuli sampai pingsan, sampai sakit parah lalu meninggal dunia. Jadi sudah ada gejala-gejala kekerasan begitu. Ya sampai sekarang saling bunuh membunuh itu sampai sekarang. Ujaran kebencian itu bukan sekarang saja, dari dulu juga sudah berjalan lancar. Ini buktinya, teks ini adalah sebagai artefak yang bisa kita katakan bahwa tradisi umat Islam saling bunuh membunuh itu bukan sekarang saja, dari sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak Nabi Muhammad meninggal dunia, pada detik pertama sudah terjadi saling bunuh membunuh sampai sekarang. Yang belum terjadi di Indonesia, ini perlu saya tegaskan, saling bunuh membunuh hanya Indonesia. Adapun hanya percikan-percikan kecil saja, seperti di Bogor ada yang mati 1 orang, kemudian di Sampang, di Madura itu kelompok Syiah yang sampai sekarang mereka belum berani pulang, masih trauma. Hanya itulah, kita mah insya Allah aman-aman. Kalau di Irak ludes sampai bubar negaranya, betul nggak? Syria sampai sekarang porak-poranda. Yaman berdarah-darah, saling bunuh membunuh sampai sekarang. Di Libya juga sampai ledakan-ledakan masih terus berlangsung. Betul? Ya. Itu. Jadi artinya kita bersyukur alhamdulillah dengan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ternyata lebih mampu membuktikan perdamaian. Oke, setuju? Ya.
Tetapi ya ingat bahwa perang saudara itu bukan antar agama yang berbeda, di dalam satu agama dan terjadi di berbagai agama sama. Jadi saya tidak mengerti. Padahal visi utama dari agama adalah mempersatukan umat. Makanya Nabi Muhammad itu visi dan misinya adalah kalimatut tauhid, kata persatuan. Kalimat itu kata, kalimat bahasa Indonesia juga kalimat. Kalimat sempurna, kalimat. Tauhid itu maknanya persatuan. Jadi artinya ini kata kuncinya, passwordnya beragama itu adalah persatuan. Jadi setiap agama apapun yang Anda lihat, ketika dia tidak membangun persatuan, hanya membuat perpecahan, sebaiknya Anda tinggalkan saja. Paham? Paham nggak? Saya ngomong, iya. Perpecahan. Bahsul Masail. Saya ketuanya. Itu sengaja saya kumpulkan para ulama Cirebon, Subang, Indramayu setiap bulan sekali mengadakan Bahsul Masail. Saya biayai kok. Transportasinya, uang makannya, semuanya saya siapin. Untuk ada ajang silaturahmi antara para ulama dan saya anggap sebagai pendidikan pasca pesantren supaya pulang dari pondok ini jangan nganggur maco saja, kitabnya tidak dibaca-baca. Dengan adanya Bahsul Masail, para ulama itu tidak pernah berhenti terus membaca kitabnya. Kemudian lagi yang penting juga mempersamakan persepsi, jangan sampai umat ini merasa kebingungan. Seringkali pendapat para ulama berbeda yang satu dengan yang lain. Makanya dalam rangka meningkatkan pelayanan ulama terhadap masyarakatnya, saya adakan Bahsul Masail rutin, dan ini sudah sampai ke yang 400 kalinya ya. 400 kalinya. Sudah 30 tahun nggak pernah libur. Libur karena gara-gara corona aja ini. Itu supaya ada persamaan persepsi antara masyarakat, jangan sampai menimbulkan kegaduhan, karena kadang-kadang para ulama sendiri memberikan fatwanya berbeda-beda antara yang bilang halal dengan yang bilang haram. Kita kumpul, kita persatukan pendapat, baru kita jawab kepada masyarakat bahwa hukumnya adalah haram atau halal atau mubah atau makruh dan sebagainya. Itulah tujuannya. Di tengah diskusi membaca kitab kuning untuk memutuskan satu perkara, terjadi pertengkaran, gebrak-gebrakan meja. Bayangkan, kenapa sih awannya pengen tukaran beko? Apa ya, gimana ya? Jadi begitulah suasananya ketika bicara fikih, di penghujungnya berantem, selalu bertengkar di penghujungnya. Itu persoalannya. Ini kita diingatkan oleh Abdul Qadir Al-Jailani